679 Masehi adalah tahun runtuhnya kerajaan Pajajaran dengan mendapat bantuan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Kesultanan Banten menggempur pusat daya ibu kota Pakuan Pajajaran. Sampai kemudian ibu kota itu berhasil dikuasainya. Di masa itulah kerajaan Pajajaran harus mengalami keruntuhannya. Tak ada lagi kejayaan dan kegemilangan seperti saat dipimpin Sri Baduga Maharaja Siliwangi. Pada masa itu, Sukabumi belum disebut Sukabumi, melainkan dikenal sebagai Tatar Pagadungan. Wilayah di antara Gunung Gede dan Gunung Salak yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran Tengah, wilayah Bogor. Ketika Pajajaran diserang oleh Banten, Cirebon dan Demak, Tatar Pagadungan ikut menjadi sasaran. Pusat pemerintahannya berada di Kadatuan Pamingkis, kini wilayah Gunung Walat Cibadak, dipimpin oleh Kiranggah Bitung bersama istrinya Raden Puntang Mayang. Dalam serangan tersebut, Kadatuan Pamingkis dihancurkan dan dibumi hanguskan oleh Kesultanan Banten. Maka dari sinilah tutur kisah bermula. Bu, CS Bu, CS, noyina CS. Tanah ini tak perlu minta siapa yang menang. Ia hanya menuntut siapa yang setia sampai akhir. Angin malam tak seperti biasanya, Kakang. Ia membawa banyak bisik. Angin hanya menyampaikan apa yang tak berani diucapkan manusia. Jika firasat datang, bolehkah aku memintanya untuk menunggumu pulang? Firasat boleh berbisik apa saja, Nyai, tapi kehormatan tak pernah menunggu. Misi dong, lagi di video, punten. Iya iya. Rama. Nyai, jika kelak angin membawa kabar duka, jangan kau tangisi aku terlalu lama. Temponya nggak benar. Itu gimana? Jangan bicara Mau tentang sendiri itu, aja Kakang. tapi temponya ini. Aku dan anak kita masih ingin mendengar kisah kemenanganmu, kisah Pajajaran yang kau jaga dengan jiwa. Anak ini, ia bukan sekedar darah dagingku. Ia adalah titipan tanah, harapan yang kelak berdiri saat nama Pajajaran tinggal cerita. Aku akan menjaganya, Kakang, dengan doa, dengan air mata, dengan sisa nafas yang kumiliki. Nyai, jika aku tak kembali, ajarkan dia mencintai tanah ini, bukan dengan dendam, melainkan dengan kehormatan. Pulanglah padaku, Kakang. Aku ingin anak ini mendengar suara ayahnya, bukan hanya namanya. Dalam hidup atau mati, Farming, yo. aku selalu pulang padamu, Nyai. Bagus ini transisinya anjir. Nutupnya tuh
sabar. Tuh diambil ya itunya ya. Buset pergeserannya nih. Pergeserannya nih gua. Chaos. Bisa di-record bot kayaknya ya. 578 Tadi. masih 78. Seven. Hilang tuh singgah sananya. Berarti ngambil tema Pajajaran kayaknya. Keren coy. Kerajaan. Jangan pas dibuka, Cek. Kayak gitu, yuk buka. Tuh, 2, 3. Ser. Ada. Rusak. Miring kan dia miring. Gak apa-apa. Hai Rangga Bitung, Bupati Pamengkis, cepat keluar, menyerahlah segera. Kerajaan Pajajaran Panutangan itu sudah hancur porak-poranda. Ketahuilah Rangga Bitung, pusar daya Pakuan Pajajaran telah jatuh di tangan kami, prajurit Kesultanan Banten. Tidak, tak sudi aku bertukar lutut pada kalian. Kalian telah berhasil menguasai kusir daya Pakuan Pajajaran. Kalian telah menumpas prajuritku, tapi jangan harap bisa melakukanku. Ya! Prajurit, cepat cari warga Pajajaran yang masih hidup. Kakak,
Kakang. Tadi. Kenapa sedih lah? Kakang. Kakangku. Dodi. Oh, bicara. Ya Allah, katrok banget. Pegang nih, pegang nih. Berapa ya? Kayak itu kayak meja. Siana deui lu punya Oji. Cita tadi ge tuh bisa, agak percaya sih. Ya udah akalin lah. Ini bilang nggak percaya sih orang. Cepat Nyai. Ngeyel. Cepat. Ada pasukan yang menuju kemari. Kesinin. Mari pergi ke tempat yang aman. Kesinin. Bertempat di kaki Gunung Bungkok. Tempat yang tersembunyi dan membentuk perkampungan baru. Mana yang lainnya? Kakang. Kakang. Bagus banget itunya pohonnya. Ya meskipun nggak ada daun. Itu daunnya di Dodi. Oh itu pohon kapas ya? Si Dodi kayak orang minyak. Oh. Kayaknya ngobrolnya siapa aja deh. Nini tunggu di sini sebentar ya, Ni. Tebak. Iya, hati-hati ya Ki. Nih, perutnya sakit. Sepertinya Nyai Raden mau melahirkan. Sebaiknya kita pindah di balik semak itu saja. Ayo Nyai pasti bisa. Bagus dong, bajunya bagus dong. Kok nggak dipotong dulu? Ini Raden telah melahirkan orang perempuan. Sebentar ya, Nini bersihkan dulu si garis ini. Ari-arinya juga belum dipotong. Berarti masih. Ini sudah kasuna. Nini, lihatlah apa yang kubawa Nini. Apa itu Aki? Anak. Iya, kutemukan di bak sana, tergeletak di bawah pohon kiara. Anak siapa Aki? Entah ini anak siapa.
Entah siapa orang tuanya. Yang jelas anak ini laki-laki. Lihatlah Nini. Anak ini laki-laki. Kasihan ya Nini. Kebetulan kita tak punya anak dan kita ini harus merawatnya. Lucu ya kayak Aki. Rumahmu di mana nak? Di sana Ki, di perkampungan yang terbakar. Kasihan ya Ki. Iya nih, kasihan ya. Kita rawat dia sebagai anak saja. Tak bisa, tak bisa. Oh iya, mana duluan kita? Nyira dan Budang Mayang. Saya di sini Ki Jaro. Oh, Nyira dan sudah melahirkan. Yang Widi, syukurlah. Iya Ki Jaro, anakku ini perempuan dan akan kuberi sebuah nama untuk dia, Nyai Raden Pudak Arum Saloyang. Siapa? Nyai Raden Pudak Arum Saloyang. Juga. Iya Ki, iya nih, Nyai Raden Pudak Arum Saloyang, atau cukup dipanggil saja Nyai Pudak Arum. lepas. Lalu anak angkatmu itu mau dinamakan siapa Ki Jaro? Panggilan tadi sudah saya pikirkan nama yang bagus untuk anak ini. Wangsa Ya ina ba sa kay mayon? Wangsa Suta. Namamu Wangsa Suta ya nak? Oh iya. Iya Ki. Bangsa Suta. Alvin. Bagaimana Nini? Setuju? Setuju Ki. Ayo. Mari nih kita lanjutkan perjalanan. Tenang nak harap benar. Ulang tadi ya. Membangun sebuah perkampungan. 18 tahun kemudian, di sebuah perkampungan tempat Nyai Pudak Arum itu dibesarkan. Perkampungan ini berada di Gunung Sunda, daerah Palabuhan Ratu sekarang. Bulan-bulan penuh di peraduannya, dan malam baru saja tiba. Malam ini malam bulan pertama. Melahirkan di Demak. kayak Aki. Iya. Utah aing mah utah. Uger. Langsung aja ya. Iya dibuka. Saru apa aja. Mending lift na iya. Lift soalnya. Anak Sama deh. Mana sih? Bisa. Ada kipas. namanya. Old couple Baterainya aman enggak? ini juga uang Sasuta itu tadi bisa tadi uang Sasuta Stabil gini. Gini stabil. something like it. Mun gempa bumi stabil enggak? Dipikirkan secara logika. Kiyo. Goyang geleng-geleng. Weku ya? Oh ini yang Weku. Ini anaknya. kan tadi katanya perempuan. Oh iya. Siapa ini?
yang mesti aku sampaikan ke Arum? Akang mau ajak aku naik ke bulan? Ya. Bukan begitu, Arum. Lagi pula, kaulah rembulan itu. Dan aku adalah matahari yang akan selalu bertekuk lutut kepadamu, menjadi senja di ufuk yang jauh. Kakang bisa aja deh. Tapi Arum, Tapi apa kakang? kampung ini sebentar lagi akan kutinggalkan. Hah? Aku akan kau tinggalkan? Apa maksudmu kakang? Bukankah sebentar lagi kita akan segera menikah? Karena itulah Arum, memang kita ini akan segera menikah dan sudah mendapatkan restu dari orang tua. Tapi sebagai suami, kelak aku harus punya bekal ilmu yang cukup untuk hidup bersamamu. Ilmu kebatinan dan kanuragan harus kudapat. Ilmu agama dan kepemimpinan harus kukuasai. Jadi, untuk sementara waktu akan kutinggalkan kampung ini. Akan kucari guru yang mumpuni. Kalau begitu, pergilah kakang. Jangan ragu untuk melangkah. Pergilah, jangan pikirkan kami dan kampung ini. Pergilah, carilah resi yang benar-benar Masagi. Besok pagi aku akan pergi. Aku akan mengembara ke selatan, ke daerah Cikembar. Aku dengar di sana ada seorang resi yang bernama Saradea Masagi dan luhung ilmu. Gunung Sakahayang. Kesanalah aku akan pergi. Kalau esok aku jumpai, berarti aku sudah pergi dari kampung ini. Selamat tinggal, Arum. Kakang! Aku akan berhenti sampai kau akan kembali. Aku tak akan bersuami selain dengan dirimu. Aku pun tak akan beristri selain dengan dirimu. Kelak, kalau ilmuku sudah dirasa cukup, aku akan kembali ke kampung yang membesarkan kita ini. Jaga dirimu baik-baik. Kau juga kakang, hati-hati. Nih pause ini. Beberapa bulan kemudian, di perkampungan Gunung Sunda, tempat tinggalnya keluarganya Pudak Arum dan Wangsa Suta, para penduduk sibuk menyiapkan balandongan untuk sebuah upacara perkawinan. Time skip. Kok 12 we? Play dulu nanti. Wah, sepertinya mau ada hajatan. Sampai kalian pada sibuk-sibuk begini, sibuk-sibuk begitu. Iya, kan sang ini mau ada nikahan. Hah? Mau ada nikahan? Nikahan siapa? Yang lain sudah pada tahu. Dari mana saja kamu? Masa kamu belum tahu? Kan sudah sepekan lamanya saya pergi berdagang. Ini juga baru kembali. Oh, Nyai Pudak Arum, saya ini mau naik pelaminan. Hah? Dengan siapa? Dengan Wangsa Suta? Bukan dengan Wangsa Suta. Sedangkan Wangsa Suta belum kembali dari berguru. Nyai Pudak Arum mau dinikahi oleh Demang Sukamukti. Hah?
Demang Sukamukti kan sudah beristri banyak. Ngomongnya nangka sedikit, nanti kena masalah. Nyai Pudak Arum mau dijadikan selir oleh Demang Sukamukti. Hah? Selir lagi? Selir sudah sebegitu banyaknya, mau diapakan lagi yang satu ini? Hahu, kabarnya Nyai Pudak Arum juga tak mau menerima pinangan Demang itu karena sudah terikat sumpah dengan Wasa Suta. Tapi Demang itu memaksanya sambil mengancam ibunya. Dan akhirnya Awas, jangan halangi jalan. Pengantin baru mau lewat. Kasih jalan menuju pelaminan. Segera menyingkir semua. Demang mati. John F. Curiga tadi. Apaan si Mohaya? Si Mohai. Oh, tadi dia dan salju, bro. Si Mohaya. Apa? Wah, mau ada hajatan lagi ya? Kali ini siapa yang mau naik pelaminan? Nyai Pudak Arum. Siapa lagi memangnya? Hah? Dengan siapa? Pasti kamu baru pulang berdagang lagi, ya kan? Sampai-sampai tidak tahu kabarnya di kampung ini. Sudah sepekan ini, saya pergi berdagang ke daerah Kulon. Ini juga baru kembar, jadi ketinggalan berita. Nyai Pudak Arum mau menikah dengan Raden Padabenghar. Hah? Raden Padabenghar? Hahu, awas kamu kalau hal lagi. Kabarnya dengan Raden Padabenghar ini pun Nyai Pudak Arum tidak mau menerima pinangannya. Raden Padabenghar kan sangat kaya raya. Dia mengerahkan semua anak buahnya untuk memaksa ibu Nyai Pudak Arum. Dan akhirnya Nyai Pudak Arum Awas, jangan halangi jalan. Pengantin baru mau lewat. Kasih jalan menuju pelaminan. Segera menyingkir semua. Raden mati. Wah, ini upacara perkawinan siapa lagi sih? Kok pada sibuk begini? Nyai Pudak Arum? Hah? Nikah lagi dia? Kok tidak ada besannya? Ganti. Bukan tidak ada besannya, tapi keadaan yang memasanya begitu. Meskipun sudah 2 kali menikah, toh dia masih perawan ting-ting karena suami-suaminya meninggal sebelum naik ranjang di malam pengantin. Kali ini mau nikah dengan siapa lagi dia? Dengan Ki Puru Sastra, bangsawan kampung sebelah. Hah? Hahu, sudah ganggu orang kerja saja. Awas, jangan halangi jalan. Pengantin baru mau lewat. Kasih jalan menuju pelaminan. Segera menyingkir semua. Mati. Ntar lagi dibedain ini. Ternyata banget. Mati. Bisa terjadi. Ada laki-laki
Algojo, tangkap Nyi Budak Arum. Saudara-saudara, tahukah kalian apa perempuan ini hendak kita jatuhi hukuman mati? Karena perempuan ini sudah berdosa terhadap mereka yang menemui ajalnya. Karena perempuan ini sangat sangar pembawa sial dan celaka. Semua laki-laki yang dikawininya pasti akan bernasib sama, mati secara mendadak sebelum malam pengantin tiba. Semua tuduhan bermuara padaku. Orang-orang bersorak bahwa aku menganut ilmu hitam. Api dinyalakan dan membakar kebenaran di dada. Di dada. Di dada seorang wanita pesakitan. Diam! Hei Sagatana, bagaimana dengan Kilua Kutub dan istrinya dan ibu perempuan sial ini? Sudahkah kau suruh orang-orangku untuk mengamankan mereka? Sudah Tuan, mereka sudah saya amankan. Bagus, Algojo, cepat penggal dia. Cepatlah pergi dari sini. Pergilah ke kaki Gunung Parang. Di sana akan kau temui pohon pahu jajar berani lima yang tumbuh condong ke arah kidul. Cepatlah pergi. Kita si Weku jadi lelaki nasihat tadi. Jadi kita ada cara kawin sih, jadi si Weku. Dia brengsek coba tinggal hari. Gering tuh kawin yang si Weku. Arum! Baby, I'm ready for tonight. Da, 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 da.
akan lahir titisan Nyi Budak Arum sebagai anak waktu dan takdir zaman. Dambatkanlah hatimu di sini. Simpanlah masa lalumu sebagai hantu. Harapan tentang cinta yang abadi menunggumu di Sukabumi. Bangunlah peradaban di tempat ini hingga kau lupa ada beberapa wajah yang tinggal di sini. Beberapa ruas jalan yang telah kau tempuh, beberapa hati yang terikat di pucuk-pucuk pohon teh dan kopi, dan berapa hari yang telah kau habiskan dengan ingatan-ingatan tentang Nyi Budak Arum. Ya, semiskin baik.